Desa Kampung Damai dipenuhi cahaya dan tawa. Malam itu, seluruh desa bersinar dengan semangat dan kebahagiaan. Malam itu adalah malam festival leluhur, saatnya untuk merayakan dan mengenang mereka yang telah tiada. Semua orang berkumpul, dari yang muda hingga yang tua, untuk menghormati leluhur mereka. Ratusan lampion labu dinyalakan, masing-masing berkelap-kelip seperti penghormatan untuk para leluhur. Setiap lampion memiliki makna khusus, membawa doa dan harapan. Cahaya hangat lampion menerangi jalanan sempit dengan warna jingga dan emas. Jalanan desa berubah menjadi pemandangan yang memukau. Ukiran halus pada labu menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Setiap ukiran menceritakan kisah yang berbeda, menambah keindahan festival. Aroma masakan labu berempah dan dupa yang manis memenuhi udara. Makanan tradisional disiapkan dengan penuh cinta dan keahlian. Anak-anak, wajah mereka dilukis seperti roh pelindung. Berlarian di antara kerumunan, tawa mereka bergema di malam hari. Mereka bermain dan menikmati setiap momen. Keluarga-keluarga berbagi cerita tentang leluhur mereka, mewariskan legenda dan pelajaran. Kisah-kisah ini menghubungkan generasi dan memperkuat ikatan keluarga. Tapi di balik kemeriahan festival, kegelapan mengintai. Ada sesuatu yang misterius dan menakutkan di balik setiap bayangan. Ketakutan yang berbisik ditiup angin, mengancam memadamkan cahaya dan menjerumuskan desa ke dalam kekacauan. Namun semangat dan kebersamaan desa selalu berhasil mengusir kegelapan. Pak Hasan memperhatikan putrinya, Kira. Matanya berbinar-binar gembira saat dia mengejar kunang-kunang. Rasa sakit yang pahit memenuhi hatinya. Dia melihat istrinya, Ibu Ani, berdiri di dekat kios Makcik Salma, tatapannya kosong. Keluarga mereka, seperti banyak keluarga lain di Kampung Damai, memikul beban berat. Bayangan yang mengancam untuk menelan kebahagiaan mereka selama festival. Kutukan hantu labu membayangi mereka seperti kain kafan. Tawa penduduk desa seakan memudar saat angin dingin menyapu pasar. Pak Hasan merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya. Dia tahu bahwa di balik kemeriahan, ketakutan masih ada di hati penduduk desa. Festival leluhur adalah pengingat akan keseimbangan yang rapuh antara dunia orang hidup dan alam roh. Ayah, benarkah? Apakah hantu labu itu nyata? Pertanyaan polos Kira menembus pikiran Pak Hasan yang sedang gundah. Dia berlutut, memaksakan senyum di wajahnya saat dia bertemu dengan tatapan ingin tahu putrinya. Kira, sayang, hantu labu itu hanya cerita, katanya, berharap getaran dalam suaranya tidak terdengar. Tapi bahkan saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa mengabaikan bisikan angin. Daun-daun pohon beringin di ujung desa tampak berdesir seperti memberikan peringatan. Tapi Makcik Salmah bilang kalau hantu labu menjaga rahasia yang mengerikan, Kira bersikeras. Pak Hasan menghela napas. Legenda hantu labu sudah mendarah daging dalam cerita rakyat Kampung Damai. Legenda itu menceritakan tentang seorang leluhur kaya raya, Datuk Kasim, yang telah dirusak oleh keserakahan. Dia menimbun kekayaannya, menolak untuk berbagi kemakmurannya dengan keluarga atau komunitasnya. Ketika dia meninggal, arwah leluhurnya mengutuknya untuk berkeliaran di bumi sebagai hantu labu. Terperangkap di dalam cangkang labu raksasa, jiwa Datuk Kasim yang tersiksa menghantui desa selama festival leluhur. Setiap tahun, penduduk desa meninggalkan sesaji di pangkal pohon beringin tua, berharap untuk menenangkan hantu labu. Tapi tahun ini, ketakutan di udara terasa nyata, pertanda akan datangnya malapetaka. Beban dari generasi ke generasi seakan menekan bahu Pak Hasan. Dia tahu bahwa keluarganya, seperti banyak keluarga lain di Kampung Damai, telah disentuh oleh keserakahan Datuk Kasim. Bertahun-tahun yang lalu, kakek buyutnya telah mencuri sejumlah kecil uang dari Datuk Kasim. Pencurian itu tidak pernah terbukti, tetapi bayangan kecurigaan tetap ada di keluarga mereka sejak saat itu. Kita harus melakukan sesuatu, Hasan, kata Ibu Ani. Suaranya tegang karena cemas. Kita tidak bisa hidup di bawah awan ketakutan ini lebih lama lagi. Kita harus mematahkan kutukan ini untuk selamanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tanya Pak Hasan, suaranya berat dengan keputusasaan. Kita sudah mencoba segala cara, tapi kutukan ini tetap menghantui kita. Legenda mengatakan bahwa hantu labu tidak bisa diajak bernalar. Dia hanya muncul saat bulan purnama dan menebar ketakutan. Ada cerita, celetuk Kira. Suaranya yang kecil terdengar sangat mantap. Cerita yang mungkin bisa membantu kita. Makcik Fatima memberitahuku tentang itu.
Dia bilang ada cara untuk mematahkan kutukan itu, meskipun sangat sulit. Dia bilang kita harus pergi ke kuil kuno di jantung hutan dan menemukan jimat welas asih yang hilang. Hanya dengan jimat itu, kita bisa mengusir hantu labu. Kuil itu tersembunyi dan penuh dengan bahaya, tapi kita harus mencobanya, lanjut Kira dengan penuh keyakinan. Pak Hasan dan Ibu Ani saling bertukar pandang heran. Mungkinkah itu benar? Apakah mungkin ada harapan di tengah kegelapan ini? Apakah ada cara untuk mematahkan kutukan yang telah menghantui keluarga mereka selama beberapa generasi? Mereka sangat ingin percaya. Apakah kamu yakin, Kira? Tanya Ibu Ani, suaranya dipenuhi dengan harapan yang hati-hati. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Makcik Fatimah bilang hanya mereka yang berhati murni yang bisa menemukan jimat itu, kata Kira, matanya bersinar dengan keyakinan. Aku yakin kita bisa melakukannya bersama-sama. Maka, didorong oleh secercah harapan dan keberanian putri mereka yang tak tergoyahkan, keluarga Pak Hasan memutuskan untuk memulai perjalanan berbahaya ke kuil kuno. Dipimpin oleh keyakinan Kira yang tak tergoyahkan dan dipandu oleh bisikan angin, mereka memberanikan diri masuk ke jantung hutan. Jalan setapak itu berbahaya, diselimuti kabut halus yang seakan menempel di pakaian mereka. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke dalam hutan, suara festival memudar di belakang mereka. Semakin jauh mereka melakukan perjalanan, semakin menyesakkan atmosfernya, seolah-olah hutan itu sendiri mendekat ke arah mereka. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, mereka menemukan sebuah tanah lapang, bermandikan cahaya bulan yang menakutkan. Kuil kuno itu berdiri di hadapan mereka. Fasadnya yang dulu megah kini lapuk dan ditumbuhi tanaman merambat. Perasaan firasat buruk menyelimuti Pak Hasan saat dia melangkah melewati ambang pintu. Bagian dalam kuil itu gelap dan sunyi, hanya ada suara napas mereka sendiri. Ini dia, bisik Kira, suaranya nyaris tak terdengar di tengah keheningan kuil. Mereka bergerak hati-hati melalui kuil. Langkah kakinya bergema di dinding batu yang najis dingin. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke jantung kuil, suara geraman rendah bergema di seluruh ruangan. Sebuah labu raksasa yang aneh, 2 kali ukuran manusia muncul dari bayangan. Wajahnya yang diukir, terpelintir menjadi seringai mengancam, diterangi dari dalam oleh cahaya yang menakutkan dan berdenyut. Hantu labu berdiri di hadapan mereka. Rasa takut mengancam akan menelan Pak Hasan, tetapi dia mendapatkan kekuatan dari tangan Kira yang tak henti-hentinya mencengkeram tangannya sendiri. Beraninya kau melanggar wilayahku? Hantu labu menggelegar, suaranya geraman yang dalam dan parau. Kami tidak mencari pertengkaran, hantu labu, kata Pak Hasan, memaksa suaranya tetap tenang. Diam, raung hantu labu. Suaranya bergema di seluruh ruangan, memantul dari dinding ke dinding, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Kalian tidak bisa memahami dalamnya siksaan yang kualami, rasa pedih pengkhianatan, rasa lapar yang menggerogoti untuk apa yang diambil secara tidak adil dariku. Keserakahan telah merampas segalanya dariku, meninggalkanku dalam penderitaan abadi. Kira, tangan kecilnya masih mencengkeram tangan ayahnya, melangkah maju dengan keberanian yang luar biasa. Tapi Datuk Kasim, katanya, suaranya jernih dan kuat, penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Keserakahan adalah sangkar yang menjebak kita semua. Ia mengurung jiwa kita, membuat kita buta terhadap hal-hal yang benar-benar berharga. Itu memenjarakan hati dan membutakan kita terhadap kekayaan sejati dalam hidup, cinta, keluarga, dan komunitas. Hanya dengan melepaskan keserakahan, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati. Saat Kira berbicara, cahaya lembut terpancar dari sakunya, menyebar perlahan ke seluruh ruangan yang gelap, menerangi jimat welas asih kuno itu, yang mulai bersinar lebih terang. Jimat itu berdenyut dengan kehangatan yang lembut, seolah-olah merespons kata-kata Kira, memancarkan cahaya tenang ke seluruh ruangan, mengusir kegelapan dan ketakutan. Hantu labu mundur, wujudnya yang menakutkan berkedip-kedip seolah kesakitan, terhantam oleh kekuatan cahaya dan kebenaran. Ini adalah kekuatan welas asih, Datuk Kasim, kata Kira. Suaranya lembut, namun penuh dengan keyakinan. Suaranya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya, seolah-olah dia telah memahami kebenaran hidup yang mendalam. Cahaya dari jimat itu semakin kuat, memandikan ruangan dengan cahaya hangat yang cemerlang. Hantu labu menggeliat, wujudnya berubah dan menyusut hingga
Dengan ratapan terakhir yang menyayat hati, dia pun lenyap. Di tempatnya berdiri seorang pria, matanya dipenuhi penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Datuk Kasim, terbebas dari kutukan yang telah memenjarakannya selama beberapa generasi, menangis tersedu-sedu. Saat sinar matahari pertama menembus celah-celah di dinding kuil, mereka muncul berkedip ke dalam sinar matahari. Hutan yang tidak lagi mengancam tampak berdengung dengan energi baru. Desa Kampung Damai akan selamanya mengingat keberanian seorang gadis cilik dan kekuatan welas asih yang abadi.